Kalian satu perguruan, berarti satu saudara. Jaga negeri ini, dan jangan saling berkhianat. Apalagi silau karena harta atau kedudukan. Kalian akan kena kutuk, dimakan sumpah yang kalian pernah ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi di channel Humas Persaudaraan Setia Hati Trate. Setelah sekian lama, kebetulan ini di bulan Ramadan, alhamdulillah dari tim Humas mendapatkan waktu untuk berjumpa dengan pengurus pusat. Dalam hal ini Mas Ketum, ada Mas Taufik, dan ada Mas Sekum dan Mas Purwanto beserta perwakilan dari Biro Hukum. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu Lur. Selamat sore Mas Taufik. Selamat sore. Sehat ya Mas? Alhamdulillah pangestunipun Mas Ageng kangen suwe enggak ketok. Kita lama ndak podcast ya Mas. Selalu setia mendampingi Lur. Ada Mas Sekum di sini, Mas Purwanto. Sehat ya Mas Pur? Alhamdulillah. Tetap energi ya Mas? Tetap. Anjenengan sehat juga kan? Alhamdulillah Mas. Anu pangestune. Nah, nggak asing lagi ini ada dulur kita dari Biro Hukum yang sebelah Mas Ketum. Nggak asing lagi ada Mas Beli. Apa kabar Mas Beli? Alhamdulillah. Ini tumben sekali ini bisa bareng gitu. Biasanya jarang ketemu gitu. Ya, alhamdulillah. Harus ada informasi baik ya Mas. Ya, insyaallah. Nah, satu lagi nggak asing lagi yang berbadan besar ya, ada Mas Samsudin. Paling berbobot ya seperti itu. Biasanya Mas Samsudin dengan Mas Beli ini apa namanya jarang bareng. Nah, tumben kok ini bisa bareng. Ada Mas Sekum, ada Mas Ketum dan lain sebagainya. Apa kabar Mas Samsudin? Alhamdulillah Mas Ageng sehat selalu. Salam saudaraan, saudara dimanapun berada. Nah, Lur, kita langsung saja. Kemarin kita kan sempat gonjang-ganjing, beredar isu gitu loh. Apa namanya terkait dengan badan hukum dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan mumpung bulan Ramadan, beliau tidak begitu banyak aktivitas, kita mewakili dari tim Humas untuk menghadap jajaran pengurus pusat, terutama juga didampingi Biro Hukum untuk menanyakan isu-isu dan hal-hal yang ada di lapangan. Apakah betul atau tidak? Nah, ini nanti pertanyaan pertama langsung ke Mas Ketum. Mohon maaf Mas gitu. Jadi kami belum terima informasi resminya Mas secara menyurat dari Mas Sekum. Makanya kami tanyakan dulu, barangkali nanti Mas Pur langsung melanjutkan kalau memang betul. Poin satu adalah kita itu dikabulkan Mas pengajuan PK, dalam hal ini peninjauan kembali. Nah, apakah betul supaya ini menjawab pertanyaan dulur-dulur yang ada di seluruh Indonesia yang berada di akar rumput, supaya tidak menjadi isu doang gitu Mas. Lah, monggo Mas Ketum dijawab. Ya, kami sendiri kami bisa mengunduh atau mengunduh dari websitenya Kepanitraan Mahkamah Agung tentang informasi dikabulkannya pengajuan PK dari PSHT. Alhamdulillah ini hadiah pada bulan suci Ramadan pada saat kita semua atau PSHT sedang memperingati 1 abad berdirinya PSHT. Ini keberkahan yang luar biasa dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa mendapatkan surat resminya. Baik. Nah, untuk itu kami mohon bantuan ya dari tim Biro Hukum lah untuk mempercepat atau untuk berikhtiar yang saya yakini akan berdampak sangat positif bagi ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan semboyan kita, yaitu persaudaraan Setia Hati Trate yang kekal jaya abadi selama-lamanya. Amin. Dan itu hanya mungkin terwujud kalau organisasi kita tertib. Siap. Nah, salah satu yang harus kita tertibkan yaitu kita sebagai organisasi kemasyarakatan harus mempunyai badan hukum yang satu, tidak macam-macam. Selain itu, semua
kekayaan intelektual yang dimiliki oleh PSHD yang selama ini telah diperjuangkan oleh Kang Mas Tarmaji Budi Harsono harus kembali ke menjadi miliknya organisasi dengan badan hukum yang satu tadi. Oh, seperti Itulah itu. ikhtiar yang kita upayakan bersama. Berarti bisa dipastikan valid ya, Mas. Dan tentunya juga pasti dukungan dari saudara-saudara kita yang di luar ya, Mas ya, yang adik-adik yang di bawah. Ini ada poin kedua, ini saya pengen ke Mas Pur selaku Sekum pengurus PP ya, Mas. Nah, ini Mas, tadi kan sudah mendapatkan informasi terkait dikabulkannya PK kita. Nah, tentunya kan memberi warna dan memberi informasi yang baik untuk langkah-langkah perkembangan organisasi kedepannya, Mas. Nah, kira-kira ini Mas Sekum kan tentunya akan melanjutkan perjuangan mengurus organisasi. Nah, ini seperti apa, Mas, dengan mendapatkan kabar yang baik ini? Ya, yang pertama kita bersyukur ya dengan adanya putusan PK ini. Nah, tentu mungkin saya sedikit menambahkan tentang legal standing dari organisasi kita ya. Jadi kita itu baik sesuai dengan hukum perdata, kita itu sudah mempunyai kekuatan yang sah dan tidak bisa diganggukan lagi dengan putusan Perdata nomor 1712 tahun 2020. Baik. Nah, dengan adanya kita memenangkan TUN, jadi ya, itu adalah hukum administratif sebetulnya. Baik. Itu artinya Persaudaraan Sejati Terate yang sedang kita organisir ini mempunyai kekuatan baik itu dari sisi hukum perdata maupun hukum administrasi negara. Itu. Jadi Baik, kita Mas. sudah tadi Mas Ketum mengatakan ini adalah final sehingga kita tidak ada lagi gontok-gontokan gitu. Baik. Harapannya seperti itu. Nah, di dalam setelah kita memiliki legal standing dasar hukum yang kuat, kedudukan hukum yang pasti dan kuat, maka yang kita lakukan saat ini terutama adalah gunjang-ganjing di daerah-daerah yang selama ini kan rebutan sebagai yang tercatat di Kesbangpol baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Nah, itu mungkin nanti itu akan kita tertibkan dengan bantuan teman-teman di Pemprov dan di cabang seluruh Indonesia. Yang kedua juga kita akan menyampaikan kepada IPSI baik di PB maupun Pengda-Pengda IPSI bahwa kita telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik itu perdata maupun administrasi tata usaha negara. Nah, itu sehingga nanti di lapangan sekarang ini kan sering adanya konflik gitu, yang bisa ikut bertanding dari 16 atau 17 ini di lapangan masih terjadi gontok-gontokan. Nah, dengan ada, dan itu juga membingungkan bagi panitia IPSI sendiri, juga membingungkan bagi Kesbangpol baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, dengan adanya sekarang ini mudah-mudahan semuanya sudah jelas sehingga kita bisa berjalan dengan sesuai dengan koridor yang ada lah. Gitu. Dan kami harapkan juga teman-teman seluruhnya, baik itu yang teman-teman yang selama ini gugat dan lain-lain, sudahlah kita lupakan tadi sesuai dengan harapannya Ketum, kita bagaimana melihat ke depan Esa Terate itu guyup, rukun, mempunyai manfaat di segala bidang. Itu mungkin. Terima kasih Mas Pur, informasinya luar biasa sekali, berarti akan langsung disosialisasikan ya Mas ya. Nah, barangkali dari Mas Weli dan Mas Samsudin menambahkan terkait dikabulkannya PK tadi, dan ada isu loh Mas, ini seru,
katanya akan mengajukan PK tandingan. Apakah itu bisa gitu dari sudut pandang hukum, substansinya seperti apa? Monggo Mas Weli dulu atau Mas Samsudin dulu. Baik. Terima kasih Mas Ageng. Iya. Jadi perlu kami jelaskan dalam permasalahan sengketa badan hukum Persaudaraan Setiadi Trate ini perlu dan sangat penting kami sampaikan. Jadi kami akan meriwayatkan secara sekilas kaitan dengan objek perkara. Sebenarnya objek perkara yang dipersengketakan, yang digugat oleh penggugat dalam hal ini Dr. Andes R. Murjoko dan Insinyur Tono Suharyanto selaku penggugat. Objek perkara yang menjadi pokok yang dipermasalahkan adalah surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Persaudaraan Setiadi Trate nomor AHU sekian-sekian tahun 2019. Itu ya, jadi pokok perkara itu yang kemudian apa dampak bagi PSHT ketika permasalahan itu digugat. Sejatinya terkait dengan perselisihan barangkali ya, perselisihan atau silang pendapat kaitan dengan keabsahan parapatan luhur, ini kami ulas kembali. Secara perdata tadi sudah disinggung oleh Mas Pur bahwa permasalahan keabsahan dari hasil parapatan luhur 2016 ini sudah selesai. Sudah diputus oleh Mahkamah Agung melalui putusan 1712 K Perdata tahun 2020. Yang pada pokoknya dalam putusan menolak kasasi, yang artinya bahwa segala produk dari parapatan luhur 2016, salah satunya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian pengangkatan pengurus Persaudaraan Setiadi Trate periode 2016-2021 sah dan mengikat, gitu ya. Nah, siap. Itulah dengan mendasarkan itu kami pada saat mendaftarkan badan hukum itu melanjutkan sebenarnya untuk mengikuti perkembangan zaman tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ketum, bahwa dalam rangka Persaudaraan Setiadi Trate mengelola secara transparan dan akuntabel, salah satunya menginginkan bahwa pengelolaan ini dilakukan secara mandiri, profesional, modern, sehingga perlu didaftarkan badan hukum, kan begitu. Ini latar belakang. Dengan adanya putusan perdata itulah kemudian salah satu yang menguatkan kita di dalam pokok perkara. Jadi proses Mas ya, kami ceritakan bahwa misalnya proses SK kami di 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, ini digugat tadi oleh penggugat. Kemudian di tahun 2020 putusan perdata terkait dengan keabsahan parapatan luhur tahun 2016 diputus oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga pada saat itu melalui upaya kasasi kami sudah sampaikan di dalam memori kasasi bahwa kepengurusan Persaudaraan Setiadi Trate ini telah selesai diuji, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berlaku sah dan mengikat. Yang salah satunya kita ketahui bersama dalam pasal 14 anggaran dasar di anggaran dasar tahun 2016 menyatakan bahwa parapatan luhur dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Artinya 2016 sepatutnya dilaksanakan kembali di tahun 2021. Betul. Mengargumentasi, nah ini silang pendapat tadi, argumentasi yang disampaikan oleh penggugat seolah-olah bahwa ada parapatan luhur di luar dari mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tadi telah diputus melalui putusan perdata itu. Itulah yang menjadi latar belakang yang dijadikan oleh penggugat untuk membatalkan pengesahan Badan Hukum Persaudaraan Setiadi Trate itu. Itu Mas Ageng ya. Jadi kemudian ini menjadi menarik ketika di tahun 2019 Mas Murjoko dan Mas Insinyur Tono menggugat SK pengesahan Badan Hukum Persaudaraan Setiadi Trate.
Di tahun 2020 putusan perdata berkekuatan hukum tetap inkrah. Itulah yang menjadi latar belakang kami untuk memohon peninjauan kembali, sehingga ada seharusnya putusan daripada pengadilan tata usaha negara menguatkan atau melanjutkan atau harmonisasi dengan putusan perdata. Itulah yang menjadi latar belakang kami mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut. Ya, alhamdulillah proses itu kami lakukan dan kami ikuti proses tersebut dengan fakta-fakta yang kemudian kami sampaikan pada saat persidangan itu belum kami sampaikan dan itu menentukan, maka kami ajukan alat-alat bukti yang kita kenal bersama novum. Kami sampaikan terkait dengan eksistensi dari hasil parapatan luhur 2016 ini. Nah, itu sudah kami sampaikan di dalam memori peninjauan kembali kami. Dan alhamdulillah, wa syukurillah kita bisa lihat bersama di website Kepanitraan Mahkamah Agung amar putusan dari permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Dr. Insinyur Muhammad Taufik selaku Ketua Umum Persaudaraan Sejati Trate dikabulkan. Telah dikabulkan ya, dengan amar batal yudek yuris, diadili kembali, tolak gugatan penggugat. Jadi sudah sangat jelas itu, Mas. Nah, ini menarik ya, Mas Welly. Saya juga sekarang ke Mas Samsudin. Nah, sekarang kan juga bersebaran isu bahwa terkait dengan PK kita yang dikabulkan itu, mereka mengatakan bahwa akan mengajukan PK tandingan. Nah, dari sudut pandang hukum ini apakah itu memungkinkan atau seperti apa? Mungkin Mas Samsudin bisa menjawab. Oh, baik. Jadi gini, Mas Ageng, di dalam hukum acara perdata, dalam hukum acara di peradilan, memang kita mendasarkan semua itu harus kepada hukum acara. Kita kembalikan apakah itu dimungkinkan untuk melakukan upaya PK untuk melawan terhadap putusan PK, kan seperti itu. Nah, itu secara hukum acara kita kenal dengan ketentuan di pasal 22AB itu Algemeen Bepalingen Wetgeving for Nederland Indi, itu bahasa Belanda. Hukum acara perdata dijelaskan juga dalam HIR, Head Indonesia Reglement, menyatakan bahwa pasal 22AB pengadilan dilarang menolak perkara walaupun tidak ada dasar hukumnya. Esensinya apa, Mas? Ya kalau mau memohon ya boleh-boleh saja. Tapi apakah nanti permohonan itu bisa dilanjutkan untuk dikirim ke Mahkamah Agung? Tentu akan pengadilan melihat sebuah ketentuan-ketentuan khusus yang sudah diatur. Salah satunya di dalam surat edaran Mahkamah Agung sudah dijelaskan bahwa ada persyaratan-persyaratan yang sangat ketat dan untuk bisa dilakukan peninjauan kembali kedua itu gitu. Yang salah satunya ada 2 putusan pengadilan yang objek perkaranya sama. Dan ini saling bertentangan terhadap kedua putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini. Nah, sekarang permasalahannya kami sampaikan kepada dulur-dulur semua. Yang tadi kami sampaikan bahwa objek perkaranya ini adalah surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU sekian-sekian tahun 2019 tentang pendirian Badan Hukum Persaudaraan Sejati Trate. Ya, saya sekarang tanya di sini, apakah sudah ada putusan PK lainnya atau putusan tetap perdata, putusan tetap agama, atau bahkan mungkin putusan tetap pidana terkait dengan SK objek perkara ini? Yang kami ketahui baru 1 pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap objek perkara ini. Dan sama-sama kita ketahui hasilnya telah diputus oleh hakim di Mahkamah Agung dengan amar dikabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Mas Taufik selaku Ketua Umum PSHT. Jadi kalau melihat dari ketentuan yang diatur di dalam surat edaran Mahkamah Agung ini, rasa-rasanya
sangat sulit dan barangkali tidak dimungkinkan, Mas Ageng. Bisa diartikan masalah hukum selesai ya, Mas? Masalah hukum dalam kaitan dengan putusan, dengan dikabulkannya putusan peninjauan kembali sebenarnya sudah final. Terima kasih Mas Willy, gamblang sekali ini Lur. Ini kita langsung mendengar dari beliau ya, dari Biro Hukum kita.